Putri Rahayu, absen 25. Perkenalkan, saya Nurulina dari absen 24. Perkenalkan, saya Francisca Lauda, absen 19. Perkenalkan, nama saya Amelia Widya Putri, absen 9. Perkenalkan, nama saya Nanda, absen 41. Poin pertama, pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap konteks unsur-unsur analogis seperti peraturan hukum, asal hukum dan pengertian aturan dibuat yang berwajib. Peraturan bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran yang dibuat adalah tegas. Adanya perintah dan atau larangan. 2. Peraturan tentang tingkah laku manusia di dalam pergaulan antar masyarakat. 3. Dibuat oleh berbagai badan resmi yang berwajib. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut yaitu tegas. 5. Peraturan tersebut bersifat memaksa. 6. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Poin keempat, tujuan hukum. 1. Kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. 2. Mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antar manusia. Yang ketiga, hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. Yang keempat, hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang, tapi juga memberi makan yang melimpah, perlindungan dan mencapai kebersamaan. 5. Hukum menjadi sarana untuk memelihara, menjamin ketertiban. Poin kelima, fungsi. Yang pertama, hukum sebagai sarana pengendali sosial. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan masyarakat. Yang ketiga, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang keempat, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang kelima, sebagai sarana dalam menggunakan pembangunan. Yang keenam, sebagai fungsi kritis. Artinya, hukum melakukan pengawasan sebagai aparat pengawas, pelaksana dan penegak hukum. Yang ketujuh, hukum sebagai alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga anggota semakin alat eksistensinya. Yang kedelapan, hukum sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang memperburuk. Yang kesembilan, hukum sebagai alat untuk melakukan alokasi keuangan dan putusan terhadap badan pemerintahan. Yang ke-10, hukum sebagai alat stimulasi sosial, maksudnya hukum bisa menstimulasi dan memfasilitasi interaksi antara masyarakat dan tertib dan damai. Ini materi dari kelompok kami, sesi tanya jawab kami buka. Saya Santi Putri Ariani dari kelompok 3 isi bertanya. Apa hubungan hukum dan kebiasaan? Apa? Perkenalkan, saya Wika Sisa, absen 35. Izin bertanya, tadi kan ciri hukum yaitu dibuat oleh lembaga, badan resmi yang berwajib. Nah, lembaga apa yang dimaksud? Terima kasih. Halo teman-teman. Izin menjawab pertanyaan dari Selvi Putri. Apa hubungan hukum dan kebiasaan? Kaitan antara hukum dan kebiasaan dimulai dari suatu kebiasaan turun-temurun dalam suatu daerah atau kelompok sosial yang dijadikan sumber hukum, ditunjukkan baik secara kelompok kecil maupun kelompok besar. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Bagaimana caranya fungsi hukum dapat berjalan secara maksimal? Yang pertama, yaitu faktor hukum. Yang dimaksudkan adalah undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, yaitu faktor penegak hukumnya. Yang dimaksudkan adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, pemberantasan korupsi, penegak hukum dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik. Antara lain, melakukan aturan kerja yang memberikan ilmu yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
Indonesia merupakan suatu masyarakat yang penuh dengan budaya dan ragam kebudayaan yang berbeda. Seorang gabung harus mengenal tentang kesetaraan sosial yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status dan keberagaman. Bisa diterima? Siapa? Lembaga legislatif seperti MPR, DPR, dan DPD. Bisa diterima? Teman-teman, mari kita lihat video dari kelompok kami. Ulangi. Oke. Semuanya dong. Lihat saya.